Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Banyak dari kalian yang menonton Tensura Season 2 memiliki perasaan campur aduk atas season ini. Ada yang puas dengan eksekusinya, ada pula yang merasa bosan dengan Tensura Season 2 sehingga menyebutnya sebagai anime rapat. Nah, pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membuat pembahasan mengenai Tensura Season 2. Namun Wong Anime tidak akan membahas mengenai kekurangan atau kelebihan season ini. Karena pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai 10 peristiwa yang hilang alias tidak ada di animenya, namun ada di light novel ataupun manganya. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Sebagai sebuah adaptasi, kita mengetahui kalau anime Tensura tidaklah sempurna. Pada season 1, banyak sekali adegan-adegan yang di-skip di light novelnya dikarenakan Dewan Direksi Tensura menyangka kalau Tensura tidak akan terlalu banyak disukai oleh para pecinta anime dan tidak pernah direncanakan untuk mendapatkan season 2. Namun fakta sesungguhnya justru malah banyak yang menyukai animenya. Kalian tidak percaya? Kalian bisa melihat buktinya di opening pertama di season 1. Banyak sekali spoiler tingkat tinggi di openingnya dikarenakan hal ini. Di antara adegan-adegan yang di-skip dan dihilangkan di Tensura adalah peristiwa petualangan Rimuru ke negara Blue Moon yang memberikannya pengetahuan untuk memanggil iblis dan juga aktivitas diplomasinya ke negara Yurazania dan Dwargon. Aktivitas diplomasi Rimuru kemudian ditambahkan di 3 episode awal season 2. Sedangkan peristiwa petualangan Rimuru ke negara Blue Moon hanya ditambahkan di opening saja dan tampaknya dihilangkan sama sekali di animenya. Nah, pada season 2 ini, Studio 8-bit juga menghilangkan beberapa peristiwa di light novel dan manga, dan peristiwa ini Wong Anime duga terjadi dikarenakan durasi, sehingga tidak semua adegan di light novel atau manga bisa dimasukkan di animenya. Nah, berikut ini adalah 10 hal yang seharusnya ada di anime dan manga, namun ternyata malah hilang di animenya. 1. Kisah Miuran. Sebenarnya kisah Miuran di light novel jauh lebih dalam daripada di animenya yang dipotong sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa merasakan perasaan kontradiktif yang terjadi pada Miuran secara lebih mendalam, juga ikatannya dengan Yom secara lebih kuat. Di anime kita diperlihatkan langsung diperkenalkan kalau Miuran adalah mata-mata Clayman yang lalu masuk ke dalam partinya Yomu. Di light novel, kisahnya jauh lebih panjang lagi. Dia mulanya adalah seorang penyihir yang dikucilkan dan didiskriminasi dari tempatnya berasal dan kemudian menyepikan dirinya di hutan, juga menghabiskan hidupnya meneliti tumbuhan-tumbuhan obat di hutan tersebut. Dia kemudian ditemui oleh Clayman di dalam penyepiannya tersebut dan ditawarkan untuk mendapatkan kekuatan dan umur panjang. Dia kemudian menyetujui tawaran tersebut, namun Miuran tidak menyangka kalau perjanjiannya membuat Clayman berhasil menyita jantungnya berkat kemampuan marionette master yang dia miliki. Sejak saat itu, Miuran menjadi budak Clayman dan melakukan semua keinginannya hingga ratusan tahun setelahnya. Nah, setelah peristiwa tersebut, Miuran kemudian ditugaskan oleh Clayman untuk menjadi mata-mata negara Tempest. Miuran ini sebenarnya sudah lama berada di Tempest dan bolak-balik di sana. Dia juga melaporkan berbagai macam hal ke Clayman, seperti misalnya kemajuan pembangunan Tempest yang pesat, pemimpinnya yang seorang slime, dan persahabatannya dengan Raja Iblis Milim. Miuran lalu kemudian mendapatkan informasi mengenai seorang champion alias pahlawan yang dikabarkan berhasil mengalahkan Oaklord dengan dibantu persenjataan dan suplai perlengkapan dari Tempest. Dia pun kemudian mendatangi negara Falmouth dan mendatangi guild petualang. Awalnya dia ingin memasuki divisi pengumpulan herbal dan obat-obatan dan akan melakukan tes. Tapi kemudian seorang pria bernama Isaac yang juga petualang terus-terusan menggodanya ketika dia mendaftarkan dirinya. Karena kesal, Miuran awalnya ingin membunuhnya.
Tapi kemudian dia mengubah pikirannya dan memasuki divisi pembasmian monster. Dia pun kemudian menunjukkan kepada petugas guild kalau dia akan membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan Isaac di hadapan petugas tersebut. Ketika mendengarkan hal ini, Isaac begitu ketakutan hingga akhirnya dia menyerah dan menjadi bawahan Muran. Setelahnya, Muran kemudian menjadi salah satu petualang kelas atas di guild tersebut. Kemampuannya ketika mengalahkan Isaac menjadi buah bibir. Tidak hanya itu, Isaac yang juga menjadi bawahannya ternyata juga jauh lebih bisa diandalkan. Dia tidak hanya memiliki koneksi dengan sekitarnya sehingga memudahkan pekerjaannya, namun juga memiliki banyak informasi mengenai Yom yang merupakan target dari Muran. Dia lalu kemudian berbicara langsung dengan Franz, pemimpin guild tempatnya bekerja, dan Franz pun memberikan rekomendasinya. Dia lalu mendatangi Yom dan mengatakan kalau dia ingin melayaninya sebagai seorang penyihir, walaupun Yom menolaknya dengan lumayan keras dan agak melecehkan pula. Dia kemudian menantang Yom dengan disaksikan oleh Franz dan berhasil mengalahkannya. Setelahnya, Muran kemudian bergabung dengan parti Yomu dan berhasil menjalin hubungan baik dengan seluruh anggota partinya juga, yang membuat reputasinya naik di parti tersebut. Dia menjadi sangat dipercaya dan menjadi orang nomor 2 setelah Yomu. Selain itu, selama petualangannya tersebut, Yomu juga menyatakan perasaannya kepada Muran. Walaupun mereka berdua bertingkah laku seolah peristiwa tersebut tidak pernah terjadi setelahnya. Peristiwa ini pada akhirnya menjadi peristiwa yang menyebabkan Muran melakukan perintah Clayman terakhir yang dia berikan kepadanya. 2. Rapat Kerajaan Falmouth. Di anime Tensura Season 241, rapat alias pertemuan kerajaan Falmouth jauh lebih dalam daripada di animenya. Di light novel, rapat mengenai kondisi geopolitik kerajaan ini dan pengaruh keberadaan Tempest terhadap ekonomi Falmouth jauh lebih luas daripada hanya sekedar membahas kalau Tempest menjadi halangan. Kerajaan Falmouth ini pada dasarnya memiliki 2 sumber pendapatan utama yang apabila 2 hal ini dimatikan, maka Falmouth pasti akan hancur. Yang pertama adalah pariwisata dan yang kedua adalah perdagangan. Mengingat Falmouth adalah satu-satunya jalur aman yang menghubungkan antara negara-negara barat dengan negara bersenjata Dwargon, maka Falmouth berhasil menerapkan biaya cukai yang tinggi untuk para pedagang yang ingin berdagang ke Dwargon. Dan hal ini membuat negara ini tidak hanya makmur namun juga menjadi negara superpower. Namun kemudian keberadaan Tempest membuat keberadaan kerajaan Falmouth terancam. Tempest tidak hanya menyediakan jalur alternatif untuk para pedagang sehingga mereka bisa lewat tanpa dibebani biaya checkpoint yang tinggi. Ditambah Tempest juga memiliki perjanjian dengan Blue Moon untuk membebaskan biaya masuk. Namun juga dikarenakan pembangunan yang pesat dan fasilitas yang mewah yang dimiliki Tempest, maka Tempest menjadi tujuan para wisatawan berkunjung. Dengan kata lain, Tempest berhasil mengancam kemampuan bertahan hidup dari Falmouth dengan merampas 2 hal tersebut tanpa Tempest menyadarinya sama sekali. Karena inilah Tempest pada akhirnya pada rapat tersebut diputuskan supaya dihancurkan. 3. Diamnya Rimuru selama 3 hari. Salah satu adegan yang Wong Anime sangat sayangkan dihilangkan di animenya adalah peristiwa berdirinya Rimuru selama 3 hari di hadapan korban-korban penyerangan negara Falmouth atas Tempest seperti misalnya Sion dan juga Gobzo. Padahal menurut Wong Anime peristiwa ini adalah peristiwa yang membuat peristiwa hilangnya nyawa Sion dan Gobzo menjadi lebih menyedihkan. Dan tidak hanya itu, menjadikan adegan kematian mereka menjadi jauh lebih menyesakan dan lebih memiliki kesan yang sangat berarti bagi Rimuru. Setelah keadaan Sion pasca penyerangan Falmouth diperlihatkan kepada Rimuru, Rimuru berdiri selama 3 hari 3 malam. Tidak hanya untuk melambangkan perasaan sedih dan dukanya, namun juga selama masa tersebut Rimuru menggunakan pertapa agung untuk mencari cara supaya bisa menghidupkan mereka kembali, hingga akhirnya Rimuru tidak menemukannya dan bersiap untuk menelan mereka menggunakan Gluttony. 4. Penderitaan pasukan Falmouth.
Setelah Rimuru berhasil mendapatkan informasi dari Eren bahwa dia memiliki kemungkinan untuk menghidupkan kembali para penduduk Tempest yang menemui akhir hayat mereka akibat ulah Falmouth, Rimuru kemudian berusaha menjalankan rencana dengan kemungkinan 3,14% tersebut sesuai dengan cerita yang Eren ceritakan. Dia kemudian mensintesis sihir spirit atau sihir roh yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber panas dan sihir air sebagai kaca pembesar, sehingga dia bisa menciptakan ratusan sinar laser tingkat tinggi yang bisa menembus badan manusia. Sihir ini kemudian Rimuru namai Megiddo, dan pada akhirnya Rimuru gunakan untuk mengambil nyawa sekitar 10 ribuan dari 20 ribu para pasukan kerajaan Falmouth yang berniat menginvasi negara Tempest, hingga kemudian Unix Chill Merciless mengambil alih tugas Megiddo dan membunuh 10 ribu sisanya. Nah, di anime diperlihatkan bahwa para tentara Falmouth hampir musnah tanpa penderitaan sedikit pun. Sinar laser yang terbuat dari sinar matahari tersebut menyerang kepala dan jantung mereka sehingga mereka mati tanpa rasa sakit sama sekali. Namun di light novel dan manga, Rimuru membuat para pasukan Falmouth menderita. Tidak semuanya meninggal seketika. Beberapa bahkan sempat hidup dan menggelepar di tanah. Beberapa lainnya berteriak kesakitan. Itulah wujud kemarahan Rimuru saat mengingat agresi kerajaan Falmouth atas negara Tempest. 5. Perlakuan atas Raja Edomaris. Ketika peristiwa Megiddo yang mengakibatkan berjatuhannya korban di pihak tentara kerajaan Falmouth terjadi, Rimuru mendatangi Raja Falmouth, Raja Edomaris, yang berada di perkemahan tentara untuk bertanggung jawab atas seluruh peristiwa yang menyebabkan para penduduk Tempest dibantai. Sama seperti di animenya, dia menghabisi jenderal perang Falmouth terlebih dahulu dan lalu kemudian menghabisi Razen menggunakan Megiddo. Dia lalu mendatangi Raja Edomaris yang saat itu didampingi oleh Uskup Agung Raihim dari Gereja Suci Barat. Awalnya, ketika Edomaris berbicara omong kosong, Rimuru hanya mengeluarkan aura saja untuk menakutinya. Namun setelah dia berbicara omong kosong sekali lagi, Rimuru baru bertindak sangat keras. Di anime, Raja Edomaris diputuskan tangannya menggunakan Megiddo. Nah, di manga, eksekusi yang dia lakukan atas Raja Edomaris jauh lebih barbar. Dia menggunakan pedangnya yang telah dia bubuhi dengan api hitam untuk memotong tangan Raja Edomaris, membuat pendarahan Raja Edomaris terhenti seketika walaupun api hitam menyala di tangannya. Setelahnya, Rimuru kemudian menjambak rambut raja tersebut yang jatuh kesakitan dan pada akhirnya memperingatkannya sekali lagi untuk bertindak pintar kalau dia menganggap hidupnya berharga. 6. Jari kelingking Fiora. Salah satu peristiwa yang Wong Anime sangat herankan tidak muncul di animenya adalah mengenai jari kelingking Fiora. Salah satu dari 5 jari Clayman yang merupakan orang yang jauh lebih dia percaya, bahkan melebihi Yamza si jari tengah. Peristiwa ini sungguh sangat aneh mengingat tidak hanya dia diperkenalkan di animenya dan sosoknya sedikit diperlihatkan, namun juga dia memiliki peran yang sangat penting bagi Clayman. Fiora ini selain jari kelingking juga merupakan mata-mata terbaik dari Clayman. Sayangnya kemunculannya baik itu di manga ataupun light novel tidaklah terlalu lama. Ketika peristiwa pertarungan antara Diablo dengan Razen, dia melihat aura kengerian yang sangat luar biasa dari Diablo dan terus memperhatikannya selama pertarungan tersebut, hingga akhirnya Diablo yang mendeteksi keberadaannya kemudian meniup lilin ulang tahun, dan peristiwa ini menyebabkan kobaran api dari lilin nuklir buatan Razen justru malah mengarah dan mengenai Fiora, membuatnya terbunuh seketika. 7. Akibat kebangkitan. Nah, peristiwa lain yang tidak diperlihatkan di anime, padahal ini merupakan peristiwa penting di light novel, adalah apa yang terjadi pada para penduduk Tempest yang terbunuh saat agresi kerajaan Falmouth. Tentunya mereka dibangkitkan berkat evolusi Rimuru menjadi Raja Iblis sejati. Namun ternyata kebangkitan mereka ini memiliki efek lain. Banyak dari orang-orang yang terbunuh memiliki penyesalan tak terhingga dikarenakan kebanyakan dari mereka mati tanpa perlawanan sama sekali akibat serangan tentara Falmouth. Karenanya banyak dari mereka menginginkan kekuatan dan keinginan serta doa mereka ini kemudian diamini oleh suara dunia.
Untuk para anak kecil yang terbunuh, kebanyakan dari mereka setelah bangkit berubah menjadi orang dewasa dikarenakan mereka menganggap kalau kematian mereka terjadi karena tubuh mereka yang kecil. Beberapa yang lain seperti misalnya Gobzo memiliki self regeneration sehingga tubuh mereka akan sembuh sendiri dengan cepat ketika mereka dilukai atau bahkan melukai diri mereka sendiri. Mereka semua ini kemudian menjadi cikal bakal pasukan Yomigaeri yang merupakan pasukan bawahan langsung dari Shion. 8. Unique skill Beretta. Peristiwa lain yang sayangnya tidak diperlihatkan di animenya adalah mengenai hasil dari evolusi Beretta setelah Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord alias Raja Iblis Sejati. Ketika Beretta mendatangi Rimuru kembali bersama dengan Ramirez, Beretta tidak hanya menyelamati Rimuru yang telah berevolusi menjadi Raja Iblis Sejati, namun juga memberitahukan Rimuru kalau dia memperoleh unique skill baru berkat evolusi Rimuru yang mempengaruhi para bawahannya tersebut. Nama unique skill milik Beretta ini adalah Reverser, dan unique skillnya ditambah dengan tubuh Magistilnya membuat Beretta menjadi entitas yang unik. Berkat unique skill ini, Beretta bisa menggunakan elemen chaos, yaitu menggunakan dua elemen yang saling berlawanan satu sama lain, cahaya dan kegelapan. Peristiwa ini membuat Beretta menjadi salah satu entitas yang paling unik di dunia Tensura. 9. Perkenalan Zegion dan Apito. Salah satu peristiwa yang di-skip di animenya adalah perkenalan Zegion dan Apito. Wong anime menduga hal ini terjadi dikarenakan mereka sudah diperkenalkan di Tensura Nikki, sehingga studio 8-bit merasa kalau mereka tidak perlu diperkenalkan lagi dan memilih untuk menonjolkan mengenai pemindahan tubuh trainee. Namun walaupun begitu, menurut Wong anime seharusnya Zegion dan Apito diperkenalkan di sini, karena kesan Ramirez akan membuat penonton bertanya-tanya mengenai siapakah Zegion dan Apito. Selain itu, tidak semua penonton Tensura menonton Tensura Nikki, sehingga kemungkinan nanti di masa depan perkenalan Zegion dan Apito mungkin menjadi lebih kurang berkesan apabila dilakukan dengan eksekusi yang kurang baik. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Rimuru pada dasarnya pernah menyelamatkan dua serangga dari ras monster serangga atau juga dikenal sebagai ras insektar yang terluka parah. Dari kedua serangga tersebut, satu berbentuk seperti lebah, sedangkan satunya lagi mirip kumbang bertanduk. Mereka dikejar monster dan terluka parah. Insektar yang memiliki bentuk seperti kumbang bahkan hampir setengah tubuhnya hilang. Dan ketika Rimuru mendatangi mereka, monster kumbang tersebut berusaha melindungi monster lebah dan menganggap Rimuru sebagai ancaman. Rimuru kemudian berhasil menenangkan mereka dan memberikan sebagian tubuhnya yang pada akhirnya membuat mereka sembuh seketika. Setelahnya Rimuru kemudian menamai mereka berdua, Apito dan Zegion, dan lalu menugaskan mereka sebagai pengumpul dan penghasil madu hutan. 10. Perang Aura di Walpurgis. Nah, selanjutnya adegan yang sebenarnya tidak dihilangkan tapi lebih seperti dibelokkan dan dibiaskan maknanya sehingga konteksnya menjadi berbeda antara light novel atau manga dengan anime adalah Perang Aura di Walpurgis. Di anime, Rimuru ketika pertama kali memasuki jamuan Walpurgis langsung menganggap Gi Crimson sebagai entitas yang kuat ketika melihat aura keluar dari tubuhnya. Nah, di light novel, eksekusi Gi Crimson sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan anime ketika dia mengeluarkan auranya. Di light novel, Gi sengaja membuat auranya keluar dengan sangat besar sehingga seolah dia tidak bisa menahan auranya sendiri. Peristiwa ini mungkin akan membuat orang lain salah sangka. Namun menurut Rimuru yang memiliki komputasi dan perhitungan Raphael, Rimuru menyimpulkan kalau Gi Crimson ini sangat kuat dan kelakuannya ini dia lakukan untuk mengetes kekuatan Rimuru. Dengan kata lain, ini adalah taktik yang dilakukan Gi Crimson untuk melihat reaksi Rimuru. Rimuru juga mencoba melihat aura Raja Iblis lainnya seperti misalnya Dino yang tersungkur di meja. Namun Dino bisa mendeteksi aksi Rimuru dan Rimuru langsung memalingkan matanya. Ini menunjukkan walaupun Dino kelihatan seperti pemalas, dia sebenarnya sangatlah kuat. Peristiwa ini yang jauh berbeda dengan animenya menunjukkan bahwa Walpurgis bukan hanya jamuan biasa, namun juga jamuan yang digunakan oleh para Raja Iblis untuk mengukur kekuatan dan power yang dimiliki
oleh Raja Iblis lainnya dan seberapa cerdasnya mereka menyembunyikan skill dan kekuatan mereka di hadapan Raja Iblis lain. Inilah ukuran sebenarnya dari kekuatan para Raja Iblis, bukan besar atau tidaknya aura yang kelihatan seperti di animenya, sehingga membedakan Tensura dengan shonen-shonen lainnya. Baiklah semuanya, itulah 10 peristiwa yang hilang dari anime dan ada di light novel atau manganya. Sebenarnya wong anime inginnya peristiwa-peristiwa ini ada di animenya. Tapi apa daya, wong anime bukanlah dewan direksi alias pengarah dari anime ini. Jadi ya wong anime terima-terima saja hasil eksekusi season 2 dari Tensura. Dan dengan kata-kata terakhir ini, wong anime akhirnya menutup videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.